Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita tepatnya di episode 9 Ismail. Yap. Ini ada tema menarik. Spesial usia 30 plus. Kenapa? Kita langsung tanyakan ke guru kita, Ustadz Rian, Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ustadz, kalau kita berbicara tentang usia 30 ke atas, ketakutannya adalah terlambat menikah Ustadz. Itu ada yang salah gak sih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah ma ba'du. Kalau Anda melihat seorang yang sudah usia 30 plus ya tapi belum menemukan jodohnya, itu sebenarnya kembali ke pribadinya. Yang pertama, sejauh mana dia berikhtiar, kemudian dia harus bersabar ya walaupun di usia seperti itu. Dan yang terakhir, dia memang harus mengusahakan dengan ikhtiar itu ditutup dengan doa dan tawakalnya. Karena ini yang bisa dia lakukan, ya. Dan di usia 30 ini sebenarnya ada kekhawatiran ya. Minderkah, Betul, ya. Kemudian kekhawatiran lainnya mungkin jadi obrolan di keluarga gitu ya. Harusnya keluarga membantu gitu ya. Nah, maka seorang yang sudah usia 30 ini bukan menjadi acuan kemuliaan dia dengan menikah lebih awal di usia muda, ya. Kemudian yang menjadi acuan kita adalah sejauh mana persiapan dirinya, karena kemuliaan itu dilihat dari sejauh mana takwanya. Jadi dia berikhtiar untuk memperbaiki dirinya, sejatinya adalah menyempurnakan ketakwanya tadi. Ya, karena sempurnanya takwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang mulia itu adalah dilihat dari ketakwaannya. Nah, nggak usah khawatir sebenarnya orang yang sudah mencapai 30 atau plus itu, karena yakin saja Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat dia. Apa mungkin belumnya mendapatkan jodoh di usia seperti itu, Ustaz? Indikasi bahwa memang belum layak gitu, Ustaz? Dari segi kelayakan, ya itu sebenarnya Allah yang lebih tepat ya. Ketika seorang sudah dipertemukan dengan jodohnya, artinya ketika dia menemukan seorang wanita, ada kesesuaian, kemudian dia melanjutkan ke tahap berikutnya dan dipermudah. Artinya itu adalah jodoh. Nah, itu berarti sudah ada kelayakan dan itu Allah. Ya, itu haknya Allah. Bisa jadi kalau memang dia belum menemukan jodohnya, berarti emang belum ada yang layak versi Allah untuk dia sekarang ini. Dengan versi dia. Makanya alangkah lebih baik dia memperbaiki lagi versi yang lebih terbaik. Ketika Allah pengen dia dengan orang yang versinya lebih baik dari dia, Allah menunggu tuh sejauh mana ikhtiar lagi sehingga match akhirnya. Tapi tahu sih, yang paling susah tuh kalau kata Ustadz Rian nih, kalau kita lagi kumpul keluarga coba ngadepin omongan orang Ustadz. Gimana Ustadz? Telap. Kapan nikah? Sementara kan bukan maunya kita Ustadz. Belum ada jodohnya. Kasih Gimana Ustadz? Ya. Gimana Ustadz? Ya, itu memang bisa kita katakan ya nasib gitu ya kan, kadang ya, Ntar lagi momennya nih Ustadz. ya Masya Allah, harus kuat dulu hatinya. Memang realita ini tidak jauh ya yang kita temukan bahkan dalam keluarga kita sendiri, bahkan mungkin kita merasakan sendiri. Artinya memang kita harus bersabar, dan setiap ujian yang kita hadapin mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, sembari kita bersabar. Kemudian kalau ada omongan yang menyakitkan, ya kita ambil aja adab orang yang terzalimi. Ya kan? Kita berdoa. Itu momentum kita berdoa untuk disegerakan jodoh. Kalau memang obrolannya yang menyakitkan, kita berdoa kepada Allah. Walaupun Zohira senyum. Iya, tapi kan Dalamnya hancur berantakan. Kamu kapan nikah nggak iri sama saudaramu? Aduh, Hancur tuh. Iya. Habis itu langsung doa berarti. betul. Berdoa. Bisa tuh saat berarti terzolimi tuh ya ceritanya ya. Kalau memang obrolannya menyakitkan ya. Siap. Obrolannya menyakitkan, yang menyindir, kemudian ngebully habis-habisan ya. Kita berdoa saat itu. Dan ketahuilah, ketika kita didolimi dengan ucapan itu, sebenarnya kita punya tabungan di akhirat. Ya kan? Kalau kita memang tersakiti, memang susah memaafkan, ya itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Pahala dia akan kita dapatkan nanti. Berarti kita harus kedepankan apa Il? No hard feeling. No hard feeling. No hard feeling. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan memudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah, dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sisi lain juga saat memang kalau kita bicara usia 30 ke atas itu kan notabene dibilang usia matang tuh Sat. Bukankah memang kalau memang di usia segitu justru malah kelebihannya banyak ya Sat ya? Pada saat usia seperti itu kalau kita bicara pernikahan, wah dia lebih matang gitu dalam menempuh bahtera rumah tangga gitu Sat. Kalau Ana setuju ya, ketika seorang sudah masuk usia 30 artinya pengalamannya dia lebih luas ya. Kemudian tingkat emosionalnya dia lebih bisa mengontrolnya. Kemudian dia lebih bijak mengambil sikap ya. Kemudian dia banyak juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mana kalau dia lakukan itu akan merusak rumah tangganya. Dan tidak sedikit juga orang yang sudah mencapai usia 30 selama dia berikhtiar menyiapkan persiapan untuk menjemput jodohnya. Mungkin dari segi finansial dia sudah berkecukupan. Banyak yang usia 30 yang mungkin dia fokus di karir, dia dah memiliki kecukupan harta, nah itu menjadi nilai plus untuk calonnya nanti. Maka nilai usia 30 itu sebenarnya memiliki nilai banyak nih, nilai positifnya yang banyak orang underestimate terhadap usia itu. Wah, kenapa kelewat ini, apalagi yang wanita ya, mohon maaf ya, kalau usia 30 itu kan sangat riskan sekali ya, di samping usia yang sudah mendekati menopause, kemudian keluarga juga ketar-ketir, anaknya udah masuk usia 30 nih. Desakan dari keluarga biasanya Sat ya. Nah harusnya keluarga tuh support ya. Harus support terhadap anak perempuannya untuk menemukan jodohnya ya, bisa dengan perantara mediasi. Betul. Mawaddah. Cukup banyak sih Sat memang Anda dapati di banyak banget. Orang tua yang hubungin kami gitu. Betul. Anak saya udah usia 30 lebih gitu. Jadi memang banyak juga maksudnya keluarga yang support terkait Ya, mungkin betul. Anaknya yang belum Itu yang mendapatkan terjadi. pasangan di usia yang mungkin sudah 30 ke atas gitu Sat ya. Masya Allah. Ustaz, kalau tadi kita kembali ke judul kita terlambat menikah, berarti kan ada kata-kata berarti putus asa Ustaz. Gimana sih kita menjaga semangat kita itu, sementara kan muslim tuh gak boleh putus asa Ustaz. Iya betul sekali. Apalagi tujuannya adalah pernikahan ya, ibadah sepanjang hayat ya, bahkan di surga pun akan dikumpulkan kembali. Sebenarnya Ana flashback sedikit. Bisa jadi ini ajang evaluasi dulu. Ya. Introspeksi dulu buat yang udah usia 30. Apa yang mungkin yang masih dia langgar? Satu, ada yang mungkin dia belum selesai dengan dirinya, dia harus selesaikan. Atau ada hal-hal yang dosa tersembunyi yang masih dia lakukan. Jangan meremehkan hal kecil itu. Karena bisa jadi hal kecil, dosa kecil itu yang menghambat kita bertemu dengan jodoh. Dan terakhir, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita berikhtiar walaupun usia sudah 30 ke atas, selalu kita kuatkan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan husnuzan juga insyaallah kita akan menemukan jodoh kita. Makanya jangan sampai khawatir, dan kita butuh yang namanya circle. Biasanya kalau udah 30 ini, kalau kita salah circle, udah semakin down, semakin jatuh, semakin putus asa kan. Tapi ingat kembali kepada Allah. Allah yang menentukan semuanya, Allah yang mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kita. Insyaallah. Ustaz, terakhir dong dicambuk sedikit mungkin Perlu. buat kita mungkin yang udah hopeless karena mungkin ini ikhwan akhwat set point of view-nya ya. Yang mungkin udah mulai hopeless bahwa aduh kayaknya gua nggak mungkin nih dapat pasangan nih. Ya Ustaz, mungkin boleh Ustaz. Pernikahan itu sebenarnya kita berkaca aja dari Nabi SAW. Istri Nabi yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun.
dengan kematangan dari usia 40 tahun dari Ibunda Khadijah dipertemukan juga dengan sosok Muhammad dengan usia yang matang di 25. Sebenarnya ada yang Allah persiapkan di dua insan ini yang menjadi panutan kita. Ibunda Khadijah buat kaum wanita, Muhammad buat kita. Dalam perjalanan pernikahannya inilah cukup usia 40 dipertemukan dengan pemuda terbaik sepanjang masa. Dengan kesabarannya, dengan pengalaman Ibunda Khadijah ya, mengayomi Nabi SAW. Ketika mendapatkan wahyu pertama kali beliau ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Dengan usia matangnya tadi, Zamiluni ketika Nabi Muhammad meminta Khadijah untuk selimuti aku. Dengan Khadijah dengan bijak menenangkan Nabi SAW. Nah, ini banyak hikmah sebenarnya kalau kita bersabar ya. Kemudian kita pelajari dari sirah-sirah dari para sahabiyah yang mana mereka memang diuji untuk menikah itu diuji dengan usia atau ada penolakan dan yang lain-lainnya. Kita harus kuat dan kita harus pegang kepada apa yang telah Allah janjikan, yaitu Allah mempersiapkan orang yang terbaik dengan versi pasangannya yang terbaik juga nanti insyaallah. Masya Allah. Baik, tidak terasa ya sudah episode 9 dan jangan lupa juga episode terakhir kita, episode 10. Insya Allah kita akan rilis setelah ini. Insya Allah apa yang bisa kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.